Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah. Saya konfirmasi lagi. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Oke. Jatah saya 1 jam 40 menit untuk penyampaian. 10 menit pertama saya akan mereview. Ini kalau tidak salah yang keempat, Ustaz. Yang akan kita bahas adalah ilmu faraid, yang didefinisikan sebagai ilmun yu'rafu bihi man yaris wa man la yaris wa miqdaru kulli waris wa kaifiyatut tawzi'. Ilmu yang dengannya diketahui siapa yang berhak mewarisi dan siapa yang tidak berhak mewarisi suatu harta warisan. Lalu berapa bagian masing-masing dari ahli waris yang berhak mewarisi dan bagaimana cara pembagiannya. Itulah definisi dari ilmu faraid. Dasarnya adalah ketetapan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Bagi seorang laki-laki itu telah ada bagian yang ditetapkan oleh Allah dari apa-apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau kerabatnya. Juga bagi seorang perempuan itu ada bagian yang telah ditetapkan oleh Allah dari apa-apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau kerabatnya, baik itu sedikit atau banyak menurut ketetapan yang sudah ditentukan. Bapak Ibu, saya menyampaikan hari ini satu kasus tentang ketika orang tua itu mewarisi harta dari anaknya itu bersama dengan istri atau suami saja. Jadi kasusnya ini salah satu kasus yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah SAW hidup. Kasusnya terjadi di masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hidup. Kasusnya itu begini. Suami istri meninggal, istrinya tidak punya anak. Tapi ketika istrinya meninggal dunia ini, ayah dari si istri hidup, ibu dari si istri hidup. Dan si istri ini anak satu-satunya, tidak punya saudara. Jadi ahli warisnya cuma 3. Suami, ayah, dan ibunya. Jelas Bapak Ibu? Nah, wajahnya Bapak Ibu kok tegang sekali. Ya, baik. Saya dibantu papannya sih. Bapak Ibu, kasusnya begini. Suami, kelihatan Bapak Ibu? Suami, istri. Istri meninggal. Terlihat Bapak Ibu?
Yang katanya sebelah sana kurang kecil, Ustaz. Bukan permanen. Hanya papannya karena banyak dia dipakai jadi. Anak perempuan tidak punya, anak laki tidak punya, tetapi ayah, ibu. Jadi ahli warisnya cuma 3, suami, ayah, dan ibu. Jelas? Iya ibu itu. Jadi gini, saya ulangi bagian. Jadi kasusnya ini terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapak Ibu mohon diingat-ingat. Kalau ingat suami istri, ingat surat An-Nisa ayat 12. Suami itu bagiannya cuma 2. Surat An-Nisa ayat 12. Langsung boleh buka ayatnya dan artinya lewat HP. Biar sekalian saya bacakan ayatnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagimu para suami 1/2 atau setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika istri-istrimu itu meninggal dan tidak punya anak. Istrinya berapa? Bapak Ibu, itu nanti kita lihat di dalam ayatnya sekaligus menjawab pertanyaan Ustadz Syakir. Kan pakai jamak. Nah, jadi nanti kasus istri dapat berapa itu akan terjawab. Mau istri 1, mau istri 2, mau istri 3, mau istri 4, itu juga akan tetap bagiannya di antara 2 itu. Alhamdulillah. Jadi kita selesaikan dulu. Suami itu Bapak Ibu, kalau istri yang meninggal dan tidak meninggalkan anak, maka suami mendapatkan 1/2. Kalau ada anak, fa'ikana lahunna waladu falakumur rubu. Kalau yang istri yang meninggal itu punya anak, istri yang meninggal ya, yang meninggal. Jadi ini yang akan dibagi hartanya siapa? Hartanya yang meninggal. Bukan begini, suami istrinya 2, 1 meninggal, lalu harta 2 istri dibagi, bukan. Hartanya yang meninggal saja. Gitu ya. Di sini disebutkan ini yang meninggal tidak punya anak, lalu ayah ibunya masih hidup. Nah, kisahnya ini begini. Nanti kita lihat. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 12, ini mendapatkan setengah. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah dibaca oleh Ustaz Danu tentang ayat surat An-Nisa ayat 11. Kita tadi baca sampai ayat berapa? Sampai ayat 12 tadi kan? 11? Oh iya, 11 maaf, 11. Kadang hafal ayatnya lupa nomornya. Saya bacakan, ayah ibu itu berhak. Ayah ibu termasuk 2 dari 6 penerima bagian pasti yang tidak pernah absen. Selalu dapat bagian waris. Cuma fluktuatif. Kadang dapat sisanya semuanya, kadang mendapat
bagian yang ditetapkan oleh Allah. Misal surat An-Nisa ayat 11. Monggo Bapak Ibu dicek. Jadi ini setengah dari surat An-Nisa ayat 12. Ayat ibu, nah tadi sudah dibaca. Tadi kan sempat tidak terlihat bacanya sehingga agak salah. Wali abawaihi, dan bagi kedua orang tuanya, ya, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Masing-masing dapat 1/6. Kalau yang meninggal punya anak. Jadi ceritanya begini. Kalau istri meninggal dunia, suami hidup, ini ada anak, suami tidak dapat 1/2, tapi 1/4. Nah, anak ini begitu ada anak, ini orang tuanya masih hidup, maka berdasarkan surat An-Nisa ayat 11, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus, masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Masing-masing 1/6. Nah, sekarang ternyata anak tidak ada. Tetapi ini, nah lanjutan ayatnya menjelaskan, fa in lam yakul lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Yang disebut di dalam surat An-Nisa, kalau yang meninggal tidak punya anak, nah gitu, maka ya sedangkan yang mewarisi adalah ayah ibunya, ibunya dapat 1/3. Jelas Bapak Ibu? Kok saya lihat berpikir keras. Ya Bapak Ibu, pagi-pagi menghitung warisan. Memang apa? Suami istri meninggal dunia, tidak punya anak. Ini suami dapat 1/2, istri dapat 1/3. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 11, di sini berdasarkan surat An-Nisa ayat 2. Berapa ayah? Kalau memahami ayat itu, ayah mendapatkan asobah, sisanya. Mbak, Ibu sudah bicara. Oke. Mari kita hitung Bapak Ibu. Jadi kasusnya awalnya seperti ini. Ketika muncul hitungannya, Umar bin Khattab nanti ada yang mengadu. Ini gak sesuai dengan patokan. Bagaimana ini? Nah, mari kita lihat ya. Oh iya, belum. Tadi sudah ada yang pesan. Warisannya 1 miliar. Suami, ibu, ayah, Bapak Ibu, yang atas suami, biarpun yang dari sana begini. Yang atas suami cuma 3, suami, ibu, ayah. Kalau disebut suami, suaminya si mayit. Disebut ibu, ibunya si. Disebut ayah, ayahnya si mayit. Jangan tanya lagi, itu ayahnya siapa? Jelas ayahnya si mayit yang kita bahas, bukan ayahnya siapa-siapa. Suami berapa? Ibu berapa? Ayah ternyata sudah ahli dengan semuanya. Suami 1/2, ibu 1/3. Ini bukan begini caranya. Diambil 1/2,
lalu diambil sepertiga, bukan begitu. Dihitung dulu, disamakan penyebutnya. 2 dan 3 berapa Bapak Ibu? 6. 6 dibagi 2 dikalikan 1, pinter. 6 dibagi 3 dikali 1, pinter. 3 tambah 2, 6 dikurangi 5, 1. Bukan masalah sedikit Bapak Ibu. Jadi ceritanya ini suami kok lebih sedikit dari ayah. Oh maaf ya. Ini ayah lebih sedikit dari ibu. Nah ceritanya begini. Jadi kan perhatikan sambil melihat surat An-Nisa ayat 12. Suami itu bagiannya kalau tidak 1/2, 1/4. Istri itu bagiannya kalau tidak 1/4, 1/8. Ini kaidahnya seperti suami istri itu 2/1. Anak laki anak perempuan juga berlaku lizzakari mislu hazil unsaya, berlaku 2/1. Nah kasus yang biasa ibu mendapatkan 1/3, suami mendapatkan sisa, itu contohnya begini. Maaf, ibu mendapatkan 1/3, ayah mendapatkan sisa, itu contohnya begini. Ini ada ayah ibu punya anak 1 laki-laki, sudah sukses bekerja kaya raya, belum menikah, keburu meninggal dunia. Anaknya ini cuma 1 ini. Siapa yang menjadi ahli waris? Istri tidak ada, anak tidak punya. Orang berapa bagian ibu? 1/3, sisanya. Nah ini selalu berlaku 2/1, kan sisanya 2/. Tetapi kasus ini ketika bersama istri saja atau bersama suami saja, tiba-tiba hasilnya 1 ayah ibu malah 2. Nah disinilah dilaporkan ke sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saat itu beliau menjadi Amirul Mukminin, pemimpin umat. Dimusyawarahkan. Ini nanti kasusnya disebut dalam ilmu faraid gharrawain atau gharrawiyatain atau umariyatain atau umarain. Jadi kasus yang dimunculkan di masa diijtihadkan di masa kepemimpinan Umar bin Khattab dengan pendapat seluruh yang menguasai faraid saat itu. Apa yang beliau putuskan? Ibu tidak mendapatkan 1/3, tetapi mendapatkan 1/3 sisa. Jadi bahasanya gimana? Mari kita hitung ulang. Kalau di sini Bapak Ibu 2/1 kan? Siapa yang lebih banyak? Ibu. Sekarang kalau statusnya bukan 1/3, tetapi 1/3 sisa. Begini ceritanya. Suami berapa bagiannya Bapak Ibu? Kalau ini 6, berarti suami berapa? 3. Oke. Berapa sisanya? Sisanya berapa? 6 dikurangi 3, sisanya 3.
Ibu tidak lagi sepertiga hitungannya, tetapi sepertiga sisa. Makanya ibu dikalikan. Sepertiga dikali 3 dapat berapa? 1. Sisanya berarti 3 ditambah 1 6 dikurangi 4. Sudah berubah. Jadi istilah bagian ibu yang semula kalau tidak 1/6 atau 1/3, muncul kemungkinan yang ketiga, namanya 1/3 sisa. Nah, ada kata sisanya. Ini di masa itu juga membuat tegang para sahabat. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, sehingga inilah lalu dijadikan patokan. Kalau kasusnya suami, ayah ibu mewarisi harta waris dari anaknya yang bersama suami saja atau bersama istri saja. Ini yang meninggal siapa? Istri. Suami hidup. Sekarang dari kasus istri meninggal, ayah ibu hidup, suami hidup. Inilah perubahannya dari sepertiga biasa menjadi sepertiga sisa. Karena kemarin ini ada kejadian sehingga ditanyakan. Saya masih sedang menyetir, tetapi itu terus nelpon. Karena menanyakan, apakah ayah ibu dapat? Apakah ayah ibu dapat? Tanya. Dapat, dapat. Dapat, Pak, dapat. Nah, bagaimana hitungannya? Bagaimana hitungannya? Sebentar, Pak. Saya masih nyetir. Akhirnya saya jelaskan ini, saya tulis di kertas, saya foto langsung saya kirim. Tapi langsung saya bilang sepertiga sisa. Karena kalau menjelaskan begini kan terlalu ramah. Jadi panjang kertasnya. Sedangkan itu di mobil. Jadi biar tidak terlalu lama. Saya mohon maaf kalau di antara jamaah ada yang nanya lalu saya gak jawab-jawab. Bukan gak jawab, karena yang tanya banyak. Ada yang kelewatan. Kalau dijawab semuanya, saya gak ngajar nanti Bapak Ibu. Nah baik, ini kasus pertama. Ini waktu saya mau habis, tapi saya mau contohkan satu lagi. Yang meninggal siapa? Suami sekarang. Monggo. Sudah diingat ya? Nanti diingat di videonya. Dihapus. Bisa diikuti Bapak Ibu? Oh iya tadi belum hitungannya ya. Misalnya warisannya 1 miliar. Ya, tinggal dikalikan. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat. Kira-kira terjadi kejanggalan lagi tidak? Terjadi kejanggalan atau tidak? Mari kita lihat. Dan ini dilaporkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suami, istri. Siapa yang meninggal? Yang meninggal suami. Anak perempuan, anak laki. Anak perempuan tidak ada, anak laki tidak ada. Ini tetap saya tulis supaya tidak ada pertanyaan lagi. Biasanya kalau cuma saya tulis begini, nanti muncul. Itu anaknya kemana? Kan sudah dibilang tidak ada anak. Maka saya tulis. Ini ayah, ini ibu. Bapak Ibu, sekarang dicek surat An-Nisa ayat 12. Berapa bagian istri?
walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Bagi para istri itu, lihat Bapak Ibu pakai jamak. Hunna. Jadi begini ceritanya. Kalau suami meninggal dunia, mau istri 1, 2, berarti 2 atau 3 atau 4, bagiannya akan mengikuti ini. Kalau yang meninggal tidak punya anak, maka istri, kan disebut walahunnar rubu, mendapatkan 1/4 dari harta suami. Kalau istrinya 1, ya 1 itu dapat 1/4. Kalau istrinya 2, 1/4 dibagi. Mulai. Kalau istri 3, 1/4. Kalau istri 4, berarti berapapun 1/4 dari harta suami itu dibagi. Jadi ada kemungkinannya 1/4. Nah, lalu disebutkan fa in kana lakum waladun falahunna tsumun. Kalau kamu yang meninggal ini suami punya anak, maka bagi istri-istrimu 1/8. Misal Bapak Ibu, suami istrinya 3. Dari istri pertama Allah uji belum dapat keturunan. Dari istri kedua Allah uji lagi belum dapat keturunan. Dari istri yang ketiga qadarullah dapat keturunan, 1 anak laki-laki misalnya. Ternyata suami meninggal dunia. Suami meninggal dunia terhitung punya anak tidak? Karena suami meninggal dunia itu punya anak, istri berapa? 1/8. Berapapun 1/8 dari harta suami itu dibagi 3. Bukan begini. Istri pertama 1/4, istri kedua 1/4, istri ketiga 1/8. Bukan begitu. 1/8 dibagi 3. Karena yang meninggal ada anak. Yang dibagi yang apa? Yang ditinggalkan suami. Bukan yang sudah diberikan suami ke istri. Bukan. Jadi gak usah khawatir juga ibu-ibu. Sudah nabung dulu. Ya enggak ya. Jadi ini contohnya. Bapak Ibu mari kita lihat. Kan istri kemungkinannya 2. Kalau tidak 1/4, 1/8. Bapak Ibu menghitungnya gampang. Yang susah itu pas bagi. Gak usah khawatir dengan kalau belajar hitung-hitungan. Gak usah terlalu pusing. Pusingnya nanti pas bagi. Baru itu dimulai masalahnya. Istri di sini, maaf, suami ada anak tidak? Ada anak tidak? Tidak. Berarti dapat berapa? 1/4. Ibu, tadi sudah saya bacakan surat An-Nisa ayat 11. 1/3. Semula begini, suami, ayah dapat sisa. Aslinya bahasanya itu asobah, harus begitu harusnya aslinya. Tapi karena ini kelasnya kelas faraid tabligh akbar, jadi langsung ngomong sisa gitu. Kalau saya ngajar di kelas ya harus diikuti urutan-urutan istilahnya itu pelan-pelan. Tapi ini supaya jelas saja. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mari kita hitung bersama-sama. Pokok tambah kecil. Maaf, salah tulis lagi. Istri, ayah. Ya, karena yang menulis ini suami, jadi suami terus. Seperti
takut meninggal. Istri. Ibu. Maaf, yang sebelah sana terhalang. Istri berapa? 1/4. Ibu 1/3. Ayah sisa. 4 sama 3 Bapak Ibu. Berapa? 12 bagi 4 berapa Bapak Ibu? Kali 1. 12 bagi 3 kali 1. 3 tambah 4 berapa Bapak Ibu? 12 dikurangi 7 5. Ini meskipun lebih banyak ayah, kok tidak 2/1. Ini termasuk yang dilaporkan. Maka rapat itu, sehingga 2 kasus ini disebut tadi kasus yang bercahaya. Karena apa? Ijtihadnya para sahabat dalam benar-benar ingin mencari solusi supaya kembali kepada kaidahnya. Nanti kalau menggunakan metode Syajaratul Miras, itu pembagian itu nampak rapi Bapak Ibu. Keseimbangannya itu 2/1 itu berlaku rapi. Nah, maka ini nanti dikonfirmasi oleh para sahabat, ternyata inilah ijtihadnya. Namanya kasus ghorrawain atau ghorrawiyatain. Ini termasuk kalau bagi pelajar pemula salah satu ujian hitungan yang harus berhati-hati. Karena tesnya nanti kasusnya ini bisa saja dengan satu saudara atau dengan jamak saudara. Nanti syaratnya menjadi tidak terpenuhi. Tetapi saya hanya menyampaikan 2 kasus yang terjadi di masa Umar ini saja dulu sebagai pembuka untuk kasus ghorrawain. Lihat, kalau dikembalikan dengan kaidah yang diijtihadkan 1/3 sisa. Kita hitung ya. Ini tetap 12. Setelah dihitung bagian istri berapa? Bagian istri berapa Bapak Ibu? 3. Kita hapus ya. 12 dikurangi 3 berapa Bapak Ibu? 9. Jenengan hitung 1/3 sisa. Berarti 1/3 dari sisa. 1/3 dikali 9 berapa Bapak Ibu? 3. Ini kan 12, ini 3. 3 tambah 3 berapa Bapak Ibu? 12 kurangi 6 berapa Bapak Ibu? 6. Sekarang sudah terlihat tidak? 2/1. Sudah terlihat? Sudah terlihat 2/1. Inilah kasus ghorrawain itu. Jadi jika terjadi kasus suami atau istri saja yang hidup bersama dengan ayah dan ibu dari si mayit, maka bagian ibu bukan 1/3 tetapi 1/3 sisa. Alhamdulillah, materi hari ini selesai. Monggo jika ada pertanyaan, waktu saya kembalikan saudara. Mungkin ada pertanyaan tentang ini, banyak yang tanya, banyak yang kasus satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, secara langsung di hari ini saya bukan masalah lagi untuk menerangkan. Kebetulan saya ada 2 kakak, anak saya 2,
saya pesan sama anak, sebelum bapak meninggal, ini rumah 211 lebih baik diproses hibah aja, bukannya menghindar dari warisan, tapi hibah. Nah, setelah anak-anak sudah menerima, tapi sama ikhlasnya, sama menerimanya, itu apakah gimana saya mengatur itu niat saya itu bukan menghindar dari warisan, karena selama ini melihat warisan banyak orang rebutan warisan itu banyak, tapi saya bukan menghindar dari itu saya serahkan hibah dalam proses, alhamdulillah dalam proses yang satu sudah selesai, yang satu belum. Nah itu gimana Pak menurut para ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung atau Oke, langsung. mungkin perlu boleh, apakah nanti setelah kasus ada yang misalnya, apakah itu akan dihitung waris atau tidak itu? Ya, di akhir kasus. Oke. Ngapunten Bapak Ibu. Jadi hibah itu boleh. Hibah itu boleh. Yang tidak boleh adalah kalau melakukan hibah dengan niat menghindari faraid. Nah, kalau dalam kasus seperti yang jenengan putuskan, dari yang saya tangkap, saya percaya sama jenengan tidak dalam konteks menghindar, tapi memang memberi itu boleh. Hibah itu boleh, satu syaratnya kalau adil. Kasusnya adalah sahabat Rasulullah SAW itu Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Itu pernah kejadian. Nu'man radhiyallahu anhu itu sahabat Rasulullah. Ayahnya namanya Bashir, sahabat Rasulullah juga radhiyallahu anhu, ya. Bashir ngasih hamba saya ke Nu'man. Sedangkan saudaranya Bashir ini banyak. Ibunya Bashir bilang kepada ibunya Bashir, ibunya Nu'man, istrinya Bashir radhiyallahu anha, minta tanyakan kepada Rasulullah, persaksikan kepada Rasulullah dulu. Dibawalah itu di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini nahatu gulaman kana li. Aku kasih anakku ini seorang hamba saya untuk yang menjadi milikku. Rasulullah bertanya, afa'alta hadza biwaladika kun? Apakah kamu lakukan yang seperti ini kepada anak-anakmu yang lain? Tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fa'arji, ayo kembalikan. Lalu diingatkan, ittaqillah fi auladi, bertakwalah kamu kepada Allah dalam perkara anak-anakmu. Nah, itulah ketika diingatkan dengan bertakwalah kamu kepada Allah dalam perkara anak-anakmu, sehingga misalnya salah satu dalam mazhab Hanafi itu menggunakan peringatan keras. Kalau melakukan hibah, memang berhak, yang punya harta itu boleh ngasih, boleh. Tapi salah satu prinsip yang harus diperhatikan adalah adil. Nah, jadi kalau satu dikasih, misalnya jenengan punya hanya punya 2 anak, berarti kalau satu dikasih, yang lain juga dikasih. Ya, yang adil, harus adil. Itu salah satu syarat. Jadi boleh Pak. Yang saya contohkan pernah tidak boleh itu kan begini kasusnya. 2 orang bersaudara, yatim piatu. Adiknya ini kan belum bekerja, masih sekolah. Ikut siapa? Ya ikut kakaknya. Lalu ada kata-kata yang salah dari kakaknya ketika mengingatkan adiknya. Lalu adiknya tersinggung. Lalu lari dari rumah kakaknya itu. Dia berusaha mandiri, sama-sama
dewasa, sama-sama akhirnya menikah, sama-sama berkeluarga. Qadarullah adiknya ini menikah tidak punya anak. Dia tahu kalau ini dia tidak punya anak, meninggal. Siapa ahli warisnya? Istrinya dan saudara kandungnya. Demi menghindari dan karena kemarahannya, dia hibahkan semua itu kepada istri dan anak angkatnya. Semuanya. Nah, itu terlihat memang dan memang diakui. Tetapi Allah berikan petunjuk. Sebelum meninggal, dia tanya, boleh nggak saya seperti ini? Nggak boleh. Qadarullah berkenan beliau itu kembali, minta maaf kepada kakaknya. Ya begitulah pertolongan Allah. Kalau kasus ini, begitu si suami ini meninggal dunia, istrinya hitungannya punya anak tidak? Meskipun mengambil anak angkat, tidak punya anak, maka istri mendapatkan berapa Bapak Ibu? 1 per istri, 1/4, karena tidak ada anak. Sisanya 3/4 kemana Bapak Ibu? Saudara kandung laki-lakinya. Tapi gak usah khawatir Bapak Ibu, yang dibagi itu yang sisa itu, maksudnya yang masih menjadi warisan. Kalau yang sudah dikasih ke istri, tidak ada niat untuk menghindari waris loh, ya itu sudah bagian istri, gak ikut dibagi. Maksimal berapa? Hibah maksimal. Semula ini hibah tidak ada batasan, tetapi harus adil, tidak ada niat untuk menghindari warisan. Sedikit berbeda dengan wasiat. Kalau wasiat maksimal 1/3. Nah, bedanya kenapa ada batas? Kalau hibah diberikan ketika masih hidup. Kalau wasiat pemberiannya diberikannya ketika sudah meninggal dunia. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan. Tetapi nanti dalam pemberian hibah itu juga harus yang wajar. Jangan menutup hak keluarga, misalnya termasuk hak nafkah. Nah, itu dia bisa saja menghibahkan kepada siapa saja. Jadi masih hidup, tidak dipersyaratkan setelah dia meninggal dunia. Maka Pak sementara itu yang bisa sampaikan. Kemudian Bapak Ibu ya, kalau ini nanti tidak cukup karena ini sudah semakin panas, saya nanti diingatkan sama Gurunda Ustaz Syakir. Lanjut dulu. Mungkin tadi putranya putri semua atau putra putri Bapak? Putri semua Ustaz. Tingkat adiknya seperti apa itu? Rata. Kalau untuk hibah tidak mengenal 2/1 Pak. Untuk hibah rata sama. Mau laki perempuan dibagi rata. Mau laki semua atau putri semua dibagi rata. Belakang yang nggak pernah terbagi. Yang putri mungkin dibagi di kantong lebih. Nggih. Itu selesai itu pun. Nggih, monggo, ngapunten. Tafadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Andi Junaidi dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah hadir saudara kita Bapak Ibu dari
Ustaz Andi ini dari Makassar. dari Makassar. Satu suku dengan Gurunda Ustaz Syakir. Langsung pertanyaan. Saya bersyukur karena selama ini saya melihat hanya fotonya, maka kami berniat untuk hadir secara langsung dan alhamdulillah terasa. Sedikit saja Pak Ustaz, kami mohon penjelasan kalau sekiranya itu anak tiri apakah juga mendapat warisan, misalnya suami istri punya anak satu perempuan, terus istri meninggal. Terus karena istri meninggal, suami mau nikah lagi dan sudah nikah dengan istri yang kedua. Sebelum menikah sudah ada memang anaknya, ini istri yang menikah sudah ada anaknya. Dia adalah laki-laki. Apakah bagaimana pembagiannya itu Ustaz? Apakah bagaimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Andi. Bapak Ibu, supaya agak cepat ya, Bapak Ibu dibayangkan saja ya. Gak saya tulis. Jadi gini, suami, istri, ini pernikahan pertama, punya anak perempuan satu. Istri meninggal dunia, suami menikah lagi. Nah, jadi istri pertama sebelah kanan, anak perempuan satu. Suami menikah lagi, istri yang kedua. Cuma istri ini janda, begitu maksudnya. Istri itu janda bawa anak dari pernikahan sebelumnya. Jadi ceritanya duda ketemu janda. Begini, kalau suami meninggal dunia, suami ya meninggal dunia, istri kedua hidup, anak perempuan dari istri pertama hidup, anak bawaan istri kedua hidup. Suami meninggal dunia, siapa yang dapat harta warisannya? Satu, istri. Dua, anak perempuan satu, itu anak kandungnya. Bagaimana dengan anak tiri? Tidak dapat. Nah, kalau yang meninggal istri kedua, kalau meninggal istri kedua, suami menikah lagi. Nah, maaf. Kalau yang meninggal istri kedua, suami hidup, anaknya laki-laki tadi hidup, anak tirinya yang perempuan hidup, yang dapat cuma suami sama anak laki-lakinya. Hitungannya begini, kalau kasus yang pertama, misalnya ini suami bawa anak perempuan satu, istri kedua ini bawa anak laki-laki satu. Suami misalnya meninggal dunia, istri karena suami punya anak, karena bukan karena anak dari si istri itu, bukan, tapi karena dari anak dari istri pertama. Suami meninggal dunia dihitung punya anak, maka istri dapat 1/8. Istri dapat 1/8. Berapa untuk anak perempuan kalau sendirian? Tadi dibaca surat An-Nisa ayat 11. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Dapat 1/2. Anak tiri tidak dapat. 1/8 sama 1/2. Ada sisa tidak Bapak Ibu? Ada sisa. Disitulah dicek apakah kedua orang tuanya masih hidup. Bisa dapat. Dicek kalau orang tua ada, adakah saudara kandungnya yang masih hidup?
baik laki ataupun perempuan. Karena anak perempuan bagian saudara kandung dari yang meninggal dunia hidup. Begitu. Itu gambarannya. Sekarang kalau istri yang meninggal, istri meninggal punya anak kan laki-laki tadi, anak laki-laki 1, suami hidup, anak tiri hidup. Suami karena ada istri, istrinya ada anak, suami itu dapat 1/4. Anak laki-lakinya dapat sisanya, asobah. Berarti berapa? Dari harta ibunya dapat 3/4. Begitu Ustaz Andi. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa lihat. Ini dari Sami Galuh nih, moga bagus. Dari Sami Galuh nih, yang saya nih. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustinus Hidayat. Yang ingin saya tanyakan perihal waris. Yang kami tanyakan bukan hal yang kita sudah sedikit paham, cuma bagaimana seandainya istri meninggal tetapi istri tadi meninggalkan anak 2 dan suami juga orang tuanya masih hidup, tapi warisannya ditinggal itu bukan kekayaan tetapi hutang. Bagaimana kami selaku keluarga yang meninggalkan warisan hutang, nah ini pembagiannya menyari hutang atau mengembalikannya bagaimana? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak jadi ayam nih guys. Malah mas-mas. Bapak Ibu, saya sebelum menjawab, kita harus mengingat supaya kita memiliki kesiapan untuk menerima jawaban itu tadi. Jadi begini Bapak Ibu, ini hari apa? Bapak Ibu, ini bulan apa? Bulan apa Bapak Ibu? Ini bulan Zulhijjah. Tanggal berapa Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, sebelum saya jawab, ini kan tambah panas. Bapak Ibu gak usah khawatir. Begini Bapak Ibu, sabda Rasulullah, ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna habbu ilallah min hadhil ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini yang 10. Maksudnya 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Jadi kalau Bapak Ibu diuji dengan panas, pahalanya lebih besar lagi. Jadi sabar dulu ya, sabar. Sebelum saya jawab itu, jangan udah panas nggak berani. Saya takut membatalkan pahalanya nanti. Maka kita ini benar-benar sebuah karunia Allah, kita diberi kesempatan hadir di majelis ilmu, dan ini salah satu amal saleh yang utama, menuntut ilmu. Jadi Bapak Ibu, kita kan sudah sama-sama tahu hutang itu harus dibayar. Tetapi Allah menjanjikan pahala yang besar bagi yang merelakan hutangnya atau menghapus atau 100 juta, maka juga besar juga pahalanya itu. Nah, saya harus sampaikan itu karena itu berita gembiranya. Bapak Ibu sering mendengar kan kalau ada yang meninggal kan diumumkan sama Pak Kaum. Adapun jika ada hak-hak adami yang belum selesai, silahkan menghubungi
Bukan keluarga. Yang clear itu adalah silahkan menghubungi ahli waris. Bukan silahkan menghubungi tetangganya. Silahkan menghubungi ahli waris. Bapak Ibu, masalah hutang tidak dibebankan dalam konteks bagian-bagian itu. Lalu seperti begini, ayah itu kan bagiannya 1/6, bayarnya 1/6 dari hutang, bukan begitu. Dan bahkan kalau keluarga ahli waris tidak bisa minta tolong kepada keluarga yang lain yang masih terhitung juga sebagai penerima warisan. Penerima warisan itu urutannya ada 25 Bapak Ibu. Suami, istri, anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, ayah, ibu, nenek dari jalur ibu, kakek nenek dari jalur ayah, saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, keponakan laki-laki, anak dari saudara kandung laki-laki, keponakan laki-laki, anak dari saudara seayah, paman, saudara kandung dari ayah, paman, saudara seayah dari ayah, sepupu laki-laki, anak dari paman, saudara kandung, itu kan disebut semuanya. Itu Bapak Ibu, Umar bin Khattab meninggal itu diurutkan. Nah, kalau harta Umar tidak cukup, maka kalian. Jadi yang pertama Bapak Ibu diambilkan dari harta si Mai. Kalau tidak cukup, baru dari harta ahli waris. Dan jika ada yang mampu, disarankan semuanya bergotong royong untuk melunasi itu. Makanya Bapak Ibu, kita itu seharusnya mengenal keluarga besar. Sekarang ini kekhawatiran kita, kalau sudah menikah, taunya cuma dia itu keluarganya itu saja. Makanya kita sering diuji, kalau di nasab Arab itu diuji. Seseorang itu masih ada di dalam klannya, salah satu mode ujiannya, sebutkan namamu, kemudian 4 orang asalmu. Jadi menyebutkan dia. Misalnya seperti saya diuji seperti itu ya, saya sebutkan Bapak Ibu. Soalnya saya baru nemu. Ahmad bin Abdullah bin Mahalli bin Ibrahim. 5. Bapak Ibu ada yang bisa menyebut 5? Rata-rata cuma 3 atau kakek buyutnya masih dapat 4. Kalau diuji bahwa kita, makanya harus dekat semua. Maka enggak, kalau masalah hutang, kalaupun keluarga tidak sanggup, boleh minta tolong kepada saudara seiman. Boleh diumumkan, minta tolong. Karena hutang sangat berat di akhirat Bapak Ibu. Hutang sangat berat di akhirat. Makanya tidak boleh berhutang berniat tidak kembalikan. Tidak boleh. Manusia modern berani berhutang tapi niat tidak kembalikan. Alasannya sudahlah penjara-penjara. Gak boleh. Karena itu tetap terbawa di akhirat. Wallahu a'lamu bishawab. Maka dan dicukupkan. Ampunkan Bapak Ibu karena waktunya sudah habis. Mohon maaf dengan sangat. Semoga yang sedikit ini kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.